Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Ya, di sini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Usaha Mikro. Selamat sore dengan Ibu Tris Afianti Ratnajati. Sampurasun Ibu. Iya. Dan ada finalis dari UMKM Award Bandung kategori kuliner Brand High Story Kick dengan Teh Puji Lestari. Sampurasun Teteh. Iya. Mangga Ibu boleh disapa dulu ke wargi Bandung. Ya. Selamat sore wargi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali Ibu mau dikenalkan Ibu sebagai apa? Silahkan. Ya, jadi perkenalkan ya, selamat sore. Saya Tris Afianti Ratnajati, PLT Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas KUKM Kota Bandung. Baik Ibu, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Ya, dan terima kasih juga Teteh untuk waktunya. Ibu boleh dong diceritakan awal nih sejarah UMKM Awards ini dari tahun berapa dan kenapa bisa sampai sekarang gitu? Silahkan. Iya. Jadi ini UMKM Award ini dimulai tahun 2019. 2019. Jadi tahun ini tuh tahun keempat. Cuman tahun 2020 kita skip karena pandemi COVID ya. Iya. Jadi 2019, 20 skip, 21, 2022 dan sekarang 2023. Nah, ini jadi penyelenggaraan yang keempat. Kita selenggarakan setiap tahun dari Dinas KUKM. Baik, dan memang akan rutin ya Bu ya, setiap tahunnya akan selalu diadakan. Iya. Kalau tujuannya sendiri nih Bu, apa sih diadakan award UMKM Award ini? Jadi tujuannya adalah untuk mengapresiasi para pelaku usaha mikro di Kota Bandung dan juga untuk meningkatkan, kan kita juga ya di IKU kita atau PR kita adalah bagaimana UMKM ini naik kelas dengan adanya awarding ini kan juga kita kelihatan nih ya. Ini bagaimana perkembangan dari UMKM gitu kan ya. Jadi ini awalnya memang dari pendampingan. Kita tuh punya program pendampingan, jadi kita meng-hire pendamping dari pelaku usaha mikro yang ditempatkan di kecamatan. Nah, itu mulai 2019 emang tadinya hanya 15 orang untuk 30 kecamatan. Terus karena kita hasil evaluasi ini efektif gitu kan ya, bagaimana dengan pendampingan ini bisa meningkatkan omset dari para pelaku usaha mikro. Lalu kita tambah lagi untuk tahun depannya pendamping jadi dari 15 jadi 22 dan untuk tahun ini alhamdulillah menjadi 30. Jadi satu orang ditempatkan di satu kecamatan. Wah, alhamdulillah. Gitu. Semakin meningkat ini ya. Iya, betul. Jadi kita melihat tadi ya perkembangannya dan alhamdulillah ini UMKM-nya juara-juara nih. Baik. Nah, Ibu kalau kemarin saya lihat kan acaranya di Cihampelas Walk ya, betul. Tanggal 6 sampai 8 Oktober. Itu setiap tahunnya memang selalu di mall-mall atau pernah di tempat lain juga? Jadi ini tahun ini memang yang paling berbeda Teh, gitu kan ya. Dari tahun 2019 tadi ya 21, 22 ini kita memang agak dikhususkan, bukan tertutup. Jadi ini dikhususkan untuk UKM dampingan. Yang tadi saya ceritain ya, ada pendamping yang ditempatkan di tiap kecamatan, satu pendamping minimal mendampingi 30 UKM. Nah, jadi awardingnya, kompetisinya di antara UKM dampingan. Nah, khusus tahun ini yang spesial, yang berbeda. Jadi kita membuka secara umum. Jadi bukan hanya UKM dampingan, ini ada hampir 900 UKM dan juga kita buka untuk umum. Nah, dibuka untuk umum kita mungkin nanti ya kita ceritain gimana tahapan-tahapannya. Nah, kenapa kita dibuka untuk umum? Jadi supaya nggak jago kandang nih gitu. UKM kalau dampingan kan ya udah lingkupnya seperti itu. Tapi kita buka ini di dunia luas yang lebih luas. Ini kompetisi dalam arti kata positif ya. Kita ngelihat bagaimana UKM yang di non pendampingan itu cara strategi bisnisnya seperti apa, pengembangan usahanya seperti apa. Jadi kita bisa saling compare dan itu untuk kemajuan UKM gitu. Kalau di zona nyaman ya sudah ya, seperti itu. Kalau kita ngelihat oh ternyata banyak ilmu yang didapat ketika sharing gitu ya, sharing session dengan UKM yang ada di luar sana. Oh ternyata
banyak ilmu-ilmu, banyak pengalaman yang memang bisa didapatkan oleh UKM. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Sebelumnya apakah ada pembinaan dulu Bu kepada UMKM? Oh iya, betul. Pembinaan itu dilakukan tadi ya, selain sama pendamping, Dinas KUKM juga banyak sekali program untuk UMKM ya. Contohnya misalnya pelatihan ini kita selenggarakan rutin setiap tahun, dan itu 1 tahun bisa sampai 6 kali ya, 6 batch untuk pelatihan yang memang pelatihan itu temanya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan kita tapi kebutuhan dari para pelaku usaha mikro. Jadi dari dampingan kan kita suka evaluasi apa sih kendala yang dihadapi oleh UMKM gitu kan ya. Nah ini kita kumpulkan, misalnya ada kendala tentang akses permodalan gitu kan ya. Terus juga aduh kami pemasaran nih yang masih agak kurang gitu kan ya. Terus packaging dan sebagainya. Nah yang mempunyai kendala yang sama kita undang, kita berikan BIMTEK selama 4 hari. Selama 4 hari. 4 hari. Jadi misalnya khusus ini yang masalahnya di kemasan, kita kumpulkan gitu ya, bagaimana membuat kemasan yang baik untuk produknya, dan juga di situ juga diajarkan masa kedaluarsa, uji mutu dan sebagainya. Itu kan pengaruh juga ya dengan kemasan. Betul. Dan kita juga memfasilitasi kemasan untuk mereka gitu, yang ikut BIMTEK gitu. Jadi nanti kita ada 500 kemasan per UKM gitu. Jadi kita ini kemasan yang cocok seperti apa gitu kan. High story cake pasti akan berbeda kemasannya dengan keripik gitu kan, dengan fashion dan sebagainya. Lebih menjual ya. Betul. Jadi biasanya di kuliner ya, kemasan yang masih sederhana biasa-biasa aja itu nanti pengaruhnya ke masa produknya itu gitu kan ya. Seperti itu. Kalau produk-produk unggulannya nih Bu, apa aja coba? Produk unggulan kalau di Kota Bandung agak sulit ya. Produk unggulan Kota semuanya unggulan. Iya, unggulan sih ya. Termasuk mungkin seblak juga unggulan ya Bu ya. Jadi kalau ditanya unggulannya apa ya gitu ya. Fashion unggulan, kuliner unggulan gitu kan ya. Mau craft unggulan, semuanya unggulan gitu. Jadi karena ini dinamis. Jadi karena Kota Bandung ini punya potensi SDM-nya yang luar biasa gitu kan ya. Di Bandung kan kota kreatif ya, betul, gitu, kota kreatif desain itu di UCCN ya, UNESCO Creative City Network. Nah itu sudah diakui oleh dunia bahwa kota Bandung ini potensinya ada di SDM-nya yang kreatif. Nah contoh teteh misalnya ya, high story cake ya, kalau cake biasa ya udah begitu gitu kan, tapi teteh pasti ada R&D-nya gitu kan ya, ada kreasi kan, pasti berpikir ini pasar lagi suka apa nih gitu kan ya. Buat anak muda yang ulang tahun pasti pengen dong yang custom gitu kan, yang ada fotonya. Apakah masih musim gitu yang ada fotonya, atau bunga-bunga yang edible flower atau apa, ada emas ya sekarang, emas yang bisa dimakan. Emas 24 karat juga bukan untuk hiasan dimakan. Sekarang bisa dimakan. Bisa dimakan. Jadi seperti itu. Jadi ini juga bentuk awarding ini juga selain apresiasi, bentuk juga tadi ya pembinaan untuk UKM, karena nanti akan ditanyakan atau gimana. Nah karena tahun ini yang sangat berbeda, ada tahapan-tahapan. Nah terlihat nanti bagaimana di awarding ini adanya proses pembinaan untuk meningkatkan kapasitas UKM gitu kan ya. Jadi bukan hanya seremoni gitu ya. Justru kita seremoni ini di akhir, tapi tahapannya ini yang panjang. Apakah sekarang apa ditanya dulu? Iya. Ini kalau buat Teteh, Teteh proses pendaftarannya gimana sih? Dan aku juga kepo ya. Teteh dari mana tahu ada kegiatan ini gitu? Apa memang tahun sebelumnya pernah ikutan atau bagaimana? Boleh nih dikasih tahu pada warga Bandung juga. Awal tahu itu karena historic cake termasuk UMKM pendampingan Bojong Loaka ya. Jadi saat kita mendapat pendampingan itu semua informasi tentang kegiatan itu semuanya dikasih tahu gitu. Jadi ada kegiatan pelatihan, ada kegiatan kita diajak buat ketika ada acara buat booth kayak gitu. Nah pameran ya. Ada pameran kayak gitu, kita tuh dikasih informasi. Nah saat itu
kita dikasih informasi juga nih buat UMKM Award. Nah, dikasih link pendaftarannya. Jadi saya langsung mendaftarkan UMKM Award ya, mudah-mudahan masuk. Ternyata alhamdulillah masuk 50 besar, berlanjut ke 30 besar sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Berarti kan sebelumnya yang daftar juga banyak ya, Bu ya? Betul. Itu berarti awal prosesnya itu online ya, Bu? Jadi tadi selain Teteh tahu dari pendampingan tadi kan tugasnya pendamping memang seperti itu gitu kan ya. Menyebarkan informasi juga ya. Terus kita juga gencarkan di medsos kita di dinas gitu kan ya, ke semua komunitas dan sebagainya. Jadi ini pendaftaran secara online melalui sirkuit.bandung.go.id. Nah, sirkuit ini merupakan juga aplikasi Dinas KUKM untuk database pelaku usaha mikro di Kota Bandung. Jadi gitu. berbentuk aplikasi, Bu? Betul, aplikasi. Jadi itu nanti kalau wargi Bandung ingin tahu jumlah UMKM berapa sih, terus sebarannya ada di mana aja di Kota Bandung, terus juga jenis usahanya apa, boleh kepoin di sirkuit.bandung.go.id. Nah, ini juga pendaftaran lewat sana. Terus tadi tahapan-tahapan Teh gitu kan ya. Boleh saya ceritain sekarang? Boleh. Boleh. Dengan senang hati lagi. Jadi ini ya. Mendengarnya. Jadi tadi ya Teteh kan mendaftar gitu kan ya lewat pendamping. Nanti dimasukkan di sirkuit tadi. Kita seleksi administrasi karena kita punya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, seleksi administrasi tahap 1 itu terjaring tadi ya sampai 50. Terus kita tinjauan ke lapangan. Jadi verifikasi lapangan. Jangan sampai nanti ada yang daftar ternyata produknya nggak ada. Nah, itu kan kita tidak inginkan. Jadi kita yang benar-benar yang ikut awarding ini yang mempunyai produk gitu kan ya. Jadi yang mempunyai produk kita tinjauan ke lapangan ya Teh ya. Ngelihat historiknya gimana nih, workshopnya di mana, cara bikinnya, tenaga kerja dan sebagainya. Itu terjaring dari 50 menjadi 30. Nah, setelah terjaring kita adakan bootcamp. Nah, ini bagaimana awarding ini juga bentuk pembinaan. Di bootcamp, nah nanti testimoni Teteh deh, dapat ilmu apa aja gitu kan ya. 2 hari kita bootcamp gitu kan ya, kita mengundang narasumber yang memang benar-benar kompeten gitu kan ya di bidangnya, ada bidang marketingnya, ada bidang bisnisnya dan sebagainya. Jadi di sana juga diberikan trik-trik gitu ya untuk mengembangkan usaha. Bahkan ini ya Teh ya, kalau ini misalnya brand, ini taggingnya dan sebagainya ini merupakan janji bla 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 gitu. Jadi ternyata ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha. Jadi ini ada yang berubah gitu kan ya. Oh ternyata setelah ikut oh saya tahu sekarang ilmunya. Oh saya tahu cara memasarkan yang baik seperti apa dan sebagainya. Nah setelah bootcamp yang tadi Teteh cerita di Ciwok, itu kita adakan exhibition dan pitching. Jadi nah di exhibition selama 3 hari ya Teh ya. Ini alhamdulillah secara retail juga bagus gitu kan ya. Tapi kita yang terpenting bukan mengejar retail saja, tapi ini kita mengundang potensial buyer. Jadi ketika bootcamp itu diajarkan bagaimana pitching, mempromosikan produknya, menjual produknya kepada investor. Itu kan juga yang apa mungkin ya Teh ya, itu ilmu baru ya Teh ya, soalnya ketika pitching deg-degan, aduh saya deg-degan dan sebagainya. Nah pitching di depan investor, di depan masyarakat gitu kan ya, juri dan sebagainya. Alhamdulillah tadi retail bagus, dan yang terpenting tadi yang sustainability-nya gitu kan ya, bagaimana mereka itu mendapatkan investornya gitu kan ya. Teteh nanti bisa cerita dapat investor berapa, bahkan ada satu produk yang mencapai 2M loh. 2M itu mendapatkan investor sampai 2M gitu kan ya, ini kan keren gitu kan ya. Jadi nah itu kita buka peluang yang luas bagi para pelaku usaha gitu kan ya. Kita pertemukan dengan buyers, potential buyers, kita pertemukan dengan investornya gitu kan ya. Nanti juga akan mengikuti e-commerce-nya kita, bisa nanti ke depan bisa mengakses belanja pemerintah. Karena memang di aturan kami kita punya Perda 8 tahun 2023. Di situ sudah jelas di aturan bahwa minimal 40% belanja barang jasa pemerintah gitu dinas itu untuk pelaku usaha mikro dan koperasi. Nah, Teteh misalnya kue-kue gitu kan bisa untuk snack dong gitu ya. Kalau nanti kami belanja makan minum itu dari para pelaku usaha mikro gitu. Iya, baik.
Kalau untuk proses pendaftarannya Bu, dari awal yang melihat di sirkuit itu sampai sekarang nih di UMKM Awards ini berapa lama Ibu? Itu kita proses hampir 2 bulan ya. 2 bulan dari awal pendaftaran. Dari awal sekarang, pendaftaran gitu, karena memang September ya Teh ya. Jadi memang kita kenapa lama tadi tahapannya ya, ada gitu, tahapan ada tahapan betul juga. gitu. Jadi kita juga sekalian tes nih. Bener nggak ini apa yang kita lakukan bermanfaat nggak untuk UKM gitu kan ya. Mungkin nanti Teteh bisa cerita setelah ikut bootcamp meninggalkan usahanya selama 2 hari, apakah itu sebanding dengan ilmu yang didapat gitu kan ya. Terus ketika pitching, ketika exhibition gitu kan, ketemu dengan orang, itu sih kita yang ingin sampaikan juga ke pelaku usaha, jangan di zona nyaman. Ya, lihat betul. dunia luar itu lebih luas, betul. Dan juga kompetisinya lebih ketat ya. Kalau di zona nyaman ya sudahlah, saya sebegini, tapi kalau melihat keluar, oh iya nih persaingan juga makin banyak gitu kan. Bagaimana yang terdata di kita aja 10.000 pelaku usaha itu dengan berbagai jenis usaha ya. Jenis usahanya, betul. Itu kompetitor juga. Bagaimana kita terus mengembangkan. Jadi ini tadi proses kreatifnya ya, kreasinya juga itu terus harus dikembangkan. Kalau tadi ya sudah sebegitu aja kayaknya akan turun cepat. Tapi diajarkan juga bagaimana kita terus berinovasi. Berinovasi untuk mengembangkan produknya. Sampai analisa pasar gitu kan ya, sampai ini yang disukai itu apa ya sekarang gitu kan ya. Apalagi kuliner sangat cepat berkembang. Fashion juga ya Teh ya. Sekarang trennya lagi ini busana muslim aja udah berjuta-juta, udah banyak model gitu kan, seperti itu. Jadi saya jadi tertarik Bu, ajakin mama saya nih buat boleh banget nanti tahun depan ya. Insya Allah. Iya seru-seru. Teteh, kalau buat Teteh nih motivasinya apa sih ikutan UMKM Awards ini? Motivasinya motivasinya sih awalnya pengen kenal sama pelaku UMKM yang lain gitu. Jadi kita bisa menambah jaringan bisnis ya Bu ya. Betul. Jadi nggak cuman kan di sini nggak cuman kuliner, di sini juga ada packaging. Kayak kita bisa beli packaging atau buat bikin seragam karyawan. Nah ini tuh jadi kita tuh lebih tahu gitu. Oh di Bandung tuh ternyata ada ya yang produksi ini nggak perlu dari luar kota gitu. Betul. Selain menambah jaringan bisnis, menambah ilmu juga. Jadi kan di sini udah dikasih tahu bakal ada mentoring. Nah itu saya jadi semangat. Wah ini tuh ilmu mahal gitu. Bisa didapatkan dari UMKM Award ini secara gratis, difasilitasi oleh pemerintah gitu. Secara gratis dan malah sekarang tuh kita malah dirangkul ya sama pemerintah agar UMKM tuh lebih maju lagi gitu. Berarti tidak ada pungutan sedikit pun Ibu? Tidak ada. Betul, tidak ada. Ditegaskan ya. Gratis. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya Teteh High Story Cake akan mengundang mentornya sekelas Mas Rex Marindo. Harus berapa dong? Ilmunya mahal banget ya. Mahal banget ya. Nah kita memang ini pemerintah kota, fasilitas pemerintah Kota Bandung lewat Dinas KUKM mengundang tadi mentor-mentor yang memang handal ya dengan berbagai latar belakang. Itu tadi gratis bagi UMKM. Kalau kami bayar. Tapi ya itu yang kami lakukan kan, dana pemerintah itu kembali lagi ke masyarakat gitu. Kalau melihat manfaatnya, dirasakan manfaatnya, terus UKM-nya lebih maju kan kita juga seneng ya. Alhamdulillah berarti apa yang kita kegiatan kita gitu kan ya itu bermanfaat. Baik. Oh ya satu lagi Teh, malah selama exhibition jadi ada yang ini loh, ada yang kolaborasi antar pelaku usaha. Ya kan Teh ya? Ada. Contohnya salah satu contoh mungkin Teteh nanti bisa cerita. Kebab itu dengan bakso aci ya jadi bikin kebab isi bakso aci. Kenal di situ loh Teh, kenal ketika mengikuti UMKM Award gitu kan ya. Jadi mereka karena tadi kreatif ya. Betul. Inovasi, oh ini kebab
ini bakso aci Bakso terabaikan. aci, iya. Gimana kalau kebab ini isinya Bakso aci. Di collab. Iya. Terus di hari terakhir ya, Iya. hari terakhir dibikin jadi si chili oilnya dimasukkan ke dalam kebab dan itu kita coba coba ternyata enak. Nah itu tadi memperluas jaring, silaturahmi, kenalan. Jadi ternyata di Bandung ada ini ada ini gitu. Karena kalau nggak gitu ya udah selama ini sibuk aja di sibuk tempat dengan produksi usahanya. sendiri, di tempat usaha sendiri gitu. Iya, gitu. Malah jadi banyak temen udah ikutan ini tuh. Barangkali nanti History Cake kolaborasi dengan apa gitu Iya, kan. bisa sekarang banget. Dengan fashion? Fashion juga bisa kan? Bisa banget. Jadi nanti modelnya pakai fashion yang ini sambil makan high story. Iya, Apa? iya, high story cake. story. Atau nanti motif bajunya Jadi cake bisa kita bisa. banyak Iya. banget lah yang bisa Iya. dikolaborasikan. Baik. Nah ini Tapi kalau untuk Teteh sendiri hanya high story saja atau memang ada juga nih ini yang lain, produk yang lain? Sekarang sih fokus ke high story aja. Dari 2016 fokusnya high story. High story saja. Iya. Ya? Baik. Tapi memang Teteh asli Bandung nih. Asli Bandung. Asli Iya. Bandung. Iya. Kalau untuk pendaftar nih Bu, apakah ada yang di luar Bandung atau hanya di Kota Bandung saja? kalau pendaftar karena ini fasilitasi dari pemerintah Kota Bandung, jadi yang wajib itu yang ber-KTP Kota Bandung. Yang ber-KTP Kota Bandung. KTP ya? Kota Bandung, kalau dia punya usahanya di luar Kota Bandung boleh. Tapi yang terpenting dia penduduk Bandung gitu. Jadi karena ini fasilitasi dari pemerintah Kota Bandung. Jadi yaitu kita ingin ngelihat sih potensi Bandung seperti apa kan. Jangan kata orang aja kuliner Bandung luar biasa, juara-juara. Ternyata setelah kita seleksi beneran sih juara. Pokoknya kuliner di Bandung tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, Pokoknya kayak betul. Setiap hari mungkin Setiap hari ada yang baru. Makanya Yang agak bingung, unik. unggulan mana ya? Fashion unggulan. Iya. Kuliner unggulan. Karena proses kreasinya Betul, gitu betul. kan ya. Terus melakukan riset inovasi-inovasi baru. Teteh juga kan mungkin tadinya rasanya hanya coklat, kemarin juga kan Pak Kadis ada nggak yang isinya lemon? Saya lebih suka. Oh iya, nanti ke depan mungkin bisa dikembangkan, bukan hanya isinya apa itu black forest coklat, atau iya. apa. Mungkin nanti yang Pengennya agak lemon yang seger, ya. lemon, apa nanti juga di mix sama strawberry atau apapun. Nah ini juga kan Teteh dapat masukan juga ya Teh Iya. ya, ketika ikut tuh. Aduh ya, saya lebih suka ini, bisa nggak? Terus riset kan, pasti Iya. inovasi. Oh ada sekarang. Iya, jadi ada tambahan ide gitu Bu buat bener. apa ya, inovasi yang baru rasa kuenya. Iya. kayak gitu. Nanti boleh nanti minta nomornya buat. Boleh dong. Kalau ulang tahun. Barangkali tadi saya mau pesen kue. Iya, lucu banget. Nanti lihat deh. Boleh deh. Teteh testimoni dong setelah mengikuti UMKM Awards ini bagaimana? Boleh dikasih tahu warga Bandung. Alhamdulillah setelah mengikuti UMKM Award 2023 ini saya mendapatkan ilmu baru, mendapatkan motivasi baru, semangat baru gitu ya. Jadi karena banyak teman-teman UMKM yang lain tuh semangat, jadi itu tuh nular ke kita gitu. Sama kita juga jadi termotivasi Iya, ya. Kita jadi termotivasi buat lebih berkembang lagi, lebih maju lagi gitu. Keren-keren. Iya. Kalau untuk penilaiannya Bu, itu bagaimana Bu sampai UMKM Award malam ini? Malam ini. Nah, final berarti ya kalau Iya, sekarang iya. jatuhnya ya final. Iya, sekarang Nah, Deg-degan. Iya, ada lomba lagi. Iya, ya, Bu, ya? betul, lomba. Kompetisi. Jadi Betul. wow, ini Dirahasiakan ya Bu. Rahasia dong. yang dong penilaiannya Oke. bagaimana? Jadi penilaian itu dari mulai para pelaku usaha mendaftar itu udah masuk penilaian, Oh, sudah masuk gitu penilaian, kan ya? Kan tadi ada seleksi administrasi Iya. itu udah nilai. Ketika tinjauan lapangan itu udah nilai juga, verifikasi lapangan ya. Terus ketika bootcamp apakah itu nggak dinilai loh, padahal peserta nggak tahu itu lagi dinilai gitu. Bootcamp gitu kan ya, dengan mentor-mentor ini kan ada diskusi, ada Iya. ditanya, dan itu udah termasuk penilaian gitu kan ya, meskipun kita rahasia. Kalau tahu dinilai nanti kan jaim-jaim Iya, nggak tahu dinilai malah dinilai kan, biarin aja gitu. Apa masalahnya, kendala kalau Iya. kalau ditahu dinilai, saya nggak ada masalah. Seperti itu. Nah itu mulai nilai. Terus ketika exhibition itu dinilai juga. Pitching apalagi gitu kan, pitching bagaimana hasil bootcamp itu benar nggak nih gitu. Iya. Bagaimana mempresentasikan Dipakai nggak produk ya? gitu kan, ide bisnisnya itu kan yang penting ya gitu. Ketika pitching kan
nanti saya ke depan akan seperti ini kami membutuhkan modal seperti itu. Itu penilaian. Sampai kalau sekarang nggak ada penilaian lagi, udah ditutup. Tinggal sekarang mah tinggal selebrasinya aja untuk mengumumkan siapa memang yang terbaik. Ini semua terbaik. Jadi pasti mencari terbaik dari yang terbaik. Iya. Ini juri juga sampai bingung gitu, Jo. Ini bagus semua ya. Baik. Ya. Terakhir nih Ibu Teteh, jika amin misalkan Teteh menang nih, apa saja Ibu fasilitas yang didapatkan nanti untuk finalisnya? Ya, jadi untuk nanti yang menang ya, juara akan mendapatkan uang pembinaan dari dinas gitu, dari pemerintah Kota Bandung. Akan mendapatkan juga, nah ini yang baru juga nih, nanti para juara itu akan kita ajak exhibition tapi di luar Kota Bandung. Wow. Insya Allah di Malang. Di Malang. Jadi kita ini Bu. Iya, setelah awarding ini. Iya, dalam mudah-mudahan ya Teh ya. Mudah-mudahan menang ya Teh ya. Amin. Jadi makin nanti semangat. Teteh pengen lihat nih di Malang gimana nih history cake, apakah cocok nggak gitu atau produk lain. Nah itu yang baru, terus juga ada hadiah-hadiah lainnya. Pembinaan pasti. Terus juga nanti kalau ada pameran-pameran baik di dalam maupun di luar negeri, insya Allah ya. Itu pasti diajak ya Bu ya? Iya, kita mendahulukan ini yang finalis karena dia berjuangnya tidak seminggu 2 minggu, tapi udah berbulan-bulan seperti itu. Baik, iya. Ibu dan Teteh terima kasih ya. Sama-sama Teteh. Teteh masih deg-degan? Masih deg-degan. Karena semoga aja ya terpanggil ke depannya Teh ya. Iya. Kalau untuk juaranya Bu hanya juara 1 saja atau 1, 2, 3? 1, 2, 3 ada kategori ya Bu ya. Kategorinya ada kategori fashion, kuliner, craft, ada jasa. Nah ini juga jasa yang karena itu sebagai pelaku usaha juga ya. Dan juga ada bisnis terbaik gitu kan ya. Jadi itu ada beberapa kategori, nanti ada juara 1, 2, 3 jadi banyak lah seperti itu. Iya Ibu, usai sudah Ibu Teteh podcastnya nih. Semoga lancar acaranya. Dimudahkan dan semoga nanti finalis bisa membawa kuliner khususnya Kota Bandung nih Bu ke luar kota juga ya. Betul. Amin. Iya. Wargi Bandung, cukup sekian podcast kali ini. Jangan lupa saksikan terus podcast-podcast selanjutnya di channel YouTube Diskominfo Kota Bandung. Saya Cita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.